Baik, sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Jadi saya akan membahas tentang instrumen kedua ya, yaitu tentang pengendalian internal. Jadi ada beberapa, ini cukup panjang sih saya kira. Saya juga kemarin pas pelajaran ini double device juga. Mudah-mudahan masih bisa saya sampaikan kembali ya. Jadi secara definisi ini ada dari dua scholars ya, Pak Mulyadi sama Om Romi and Steinbart. Jadi dua-duanya itu intinya sih sebenarnya kalau Pak Mulyadi itu bicara tentang koordinasi antara struktur organisasi, metode dan ukuran untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sementara kalau Romi and Steinbart itu melihat di prosesnya. Pengendalian internal adalah sebuah proses yang diimplementasikan untuk memberikan jaminan yang telah memenuhi beberapa hal dari pengendalian internal. Di antaranya menjaga aset perusahaan yang tepat dan akurat, menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipercaya, menyiapkan laporan keuangan dan kriteria yang ditentukan, mendorong dan meningkatkan efisiensi operasional, mendorong ketaatan dalam hal manajerial, dan memenuhi persyaratan dari regulasi dan peraturan yang ada. Jadi kalau bisa disimpulkan ya dua-duanya itu ada terkait aset kan, akuntansi, efisiensi dan kebijakan manajemen ataupun regulasi. Jadi itu yang fungsi dari pengendalian internal. Nah, berdasarkan KOSO ini adalah Committee of Sponsoring Organization, suatu organisasi yang bergerak di bidang sebenarnya di bidang keuangan ya, di bidang laporan keuangan, dan menganggap bahwa ini ada kerangka kerja pengendalian internal itu, memformulasikannya ada ke dalam 5. Pertama ada lingkungan pengendalian atau control environment, terus penilaian risiko atau risk assessment, terus kegiatan pengendalian atau control activities, terus ada informasi dan komunikasi, information and communication, dan yang terakhir adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Jadi untuk lingkungan pengendalian sendiri itu mencakup standar, proses dan struktur. Sementara di sana ada subkomponennya yaitu integritas dan nilai etika, parameter-parameter, tata tertib, struktur organisasi, terus pembagian TTWH ya, tanggung jawab, tugas, wewenang dan hak. Terus juga ada ada proses SOP ya, ada ukuran kinerja, ada insentif atau imbalan, ada akuntabilitas kinerja. Jadi itu yang lingkungan yang dimaksud dari kerangka kerja pengendalian internal. Yang kedua adalah penilaian risiko. Penilaian risiko ini mulai dari identifikasi sampai mitigasinya ya, bagaimana ini akan dikelola risiko ini. Terus kegiatan pengendalian ini untuk setiap proses itu bagaimana pengendaliannya. Informasi dan komunikasi itu untuk memperoleh, meningkatkan, dan menggunakan informasi yang ada dan mengkomunikasikan kepada stakeholder terkait. Sementara kegiatan pemantauan itu meliputi evaluasi berkelanjutan dan evaluasi terpisah, atau kombinasi keduanya. Jadi kalau evaluasi berkelanjutan itu dilakukan oleh manajemen, sementara evaluasi terpisah itu dilakukan oleh UKI ya, unit kepatuhan internal. Nah, untuk sekarang ini arah pengembangan pengendalian internal ini ada 3 core ya kalau di DJPB itu. Pertama itu terkait dengan sistem informasi dan aplikasi. Jadi ini memastikan bahwa pengendaliannya itu bahwa aplikasi seperti SPAN, OMSPAN dan Sakti itu memang sesuai dengan proses bisnis yang seharusnya. Jadi nanti ada aplikasi ini akan dibuat telah melalui tes atau uji coba atau yang kita kenal dengan UAT itu ya, sebelum diperkenalkan dan dilaksanakan secara luas. Kemudian juga ini pengembangan pengendalian internal ini digunakan sebagai early warning system terhadap pelanggaran integritas. Di sini kita punya si pandu ya, punya ada pelanggaran-pelanggaran integritas itu bisa berupa pelanggaran kode etik, disiplin pegawai, insiden fraud dan error serta korupsi yang terjadi sejak awal. Terus yang ketiga itu adalah keefektifan dan keefisiensian dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Jadi pengendalian intern ini bisa dikatakan efektif kalau tujuan organisasinya tercapai. Terus dan dia bisa dikatakan
efisien, dan kalau prosedur dan peraturannya udah ditetapkan dan dijalankan dengan baik. Ini apa sih urgensi pengendalian internal ini? Ya tadi mungkin sudah beberapa kali dinyatakan juga bahwa ini yang jelas adalah pengendalian internal itu harus menambah keyakinan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Jadi itu urgensi pengendalian internal, dan ini melibatkan tadi yang 5 kerangka tadi. Lingkungan pengendalian yang kuat akan menjadi fondasi bagi unsur lainnya agar dapat berjalan dengan optimal. Kemudian penilaian risiko akan memastikan bahwa risiko yang dihadapi organisasi teridentifikasi dan terukur dengan baik. Kemudian ada kegiatan pengendalian yang diperlukan sebagai alat untuk mengarahkan agar level risiko dapat diterima oleh organisasi, serta dukungan informasi dan komunikasi serta pemantauan akan menciptakan pengendalian internal itu sendiri. Jadi nanti urgensi pengendalian internal itu ada 3 ya, ada 3 meliputi 3 hal, yaitu seluruh unsur pengendalian intern yang pada hakikatnya menyatu dengan segala yang ada dalam organisasi. Maksudnya ini bahwa pengendalian itu di setiap prosesnya itu tuh sudah embedded ya, sudah ikut. Jadi terkait kan tadi lingkungan, misal lingkungan tuh ada SOP, ada manusia ya, ada SDM, itu tuh sudah termasuk di dalam proses itu. Terus unsur-unsur pengendalian intern ini bersifat integral atau saling terkait antar unsur satu dengan unsur lainnya. Jadi tidak terpisah-pisah, tapi satu proses itu berpengaruh terhadap proses lainnya. Terus perbaikan yang dilakukan melalui pemantauan sepanjang waktu akan lebih menjamin kontinuitas serta lebih mudah diterima oleh manajemen. Jadi quality improvement terus dilakukan untuk pengendalian internal ini. Jadi terus ini juga ada terkait dengan perubahan lingkungan organisasi. Jadi kita misalnya tadi kan ada perpindahan, ada mutasi, ada perubahan struktur organisasi, terkait dengan ada perubahan prosedur misalnya karena misalnya COVID atau lain dan lain sebagainya. Ya ini yang ranah daripada pengendalian internal. Terus ada peningkatan kompleksitas organisasi. Jadi semakin besar, semakin luas lingkupnya, ini manajemen itu tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya operasi organisasi. Nanti ada pendelegasian kewenangan, di mana misalnya yang pimpinan-pimpinan di bawahnya itu yang harus melakukan pengendalian internal. Terus juga ada kesalahan-kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, tapi dibutuhkan kontrol atau pengawasan sehingga dapat meminimalkan kesalahan tersebut. Terus kebutuhan manajerial untuk mendelegasikan wewenang ya tadi terkait juga dengan poin tadi ya, bahwa sebagian wewenang yang dimiliki manajer perlu didelegasikan kepada bawahan disertai dengan tanggung jawab yang memadai. Nah, ini ada beberapa definisi terkait dengan pengendalian internal. Itu adalah pengawasan intern. Pengawasan intern ini merupakan proses ya dari kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan itu telah dilaksanakan sesuai dengan standar atau tolok ukur yang telah ditetapkan. Jadi itu pengawasan intern. Dan yang kedua terkait pemantauan pengendalian intern. Ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen untuk menilai kualitas sistem pengendalian intern sepanjang waktu. Jadi ini yang seperti saya tadi sebut, sebenarnya tugas pemantauan pengendalian intern ini ada yang berkelanjutan, ada yang terpisah. Untuk yang berkelanjutan ya ini yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen itu adalah pimpinan ya, seluruh pegawai beserta pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, perorganisasian, pengarahan dan pengendalian dalam proses bisnis suatu kerja. Jadi manajemen di sini tuh bukan cuma kalau di kita ya misalnya ya terkait misalnya terkait revisi DIPA lah misalnya, berarti kan yang manajemen yang dimaksudnya itu ya Pak Kanwil dan bidang PPA 1 seperti itu. Sementara yang keempat ini terkait definisi pelaksanaan pemantauan pengendalian internal, merupakan unit kepatuhan internal pada masing-masing unit eselon 1, eselon 2 maupun unit eselon 3 yang ditunjuk atau memiliki tugas untuk membantu manajemen dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian internal. Dan ini adalah dilakukan oleh Kabin SKKI ya kalau di Kanwil Sulbar. Ini ada juga aktivitas pengendalian, adalah kebijakan atau prosedur untuk memastikan
bahwa arah manajemen telah dilaksanakan pada seluruh tingkatan. Ini aktivitas ini dilaksanakan memberikan persetujuan approval atau tanda tangan. Nah, itu pengendalian, termasuk pengendalian yang sederhana itu tanda tangan. Jadi ketika orang tanda tangan itu dia sudah approve dengan kontennya, dengan isinya. Jangan sampai misalnya saya nggak paham dengan apa yang saya tanda tangani gitu kan ya. Karena ini merupakan aktivitas pengendalian yang mendasar. Terus ada otorisasi. Ketika kita klik di Nadine itu merupakan pengendalian juga, pengendalian internal. Ada verifikasi, ada review atas kinerja integrasi, ada pengamanan aktiva dan pemisahan tugas. Nah, di dalam pengendalian ini ada juga pengendalian utama ya, ada istilah pengendalian utama atau key control. Ini merupakan pengendalian yang ketika dievaluasi dapat memberikan kesimpulan tentang kemampuan keseluruhan sistem pengendalian intern dalam mencapai tujuan proses bisnis yang ditetapkan. Jadi ini ada dua karakteristiknya. Pertama, kalau si proses itu, kegagalan pengendalian tersebut itu akan mempengaruhi tujuan proses. Misalnya kayak gini, misalnya kayak revisi DIPA ya. Revisi DIPA itu yang paling pengendalian itu utama, yang paling penting itu di mananya gitu. Jadi dia tuh kalau memang misalnya tuh gagal di satu proses itu, dia itu akan mempengaruhi seluruh seluruh proses bisnisnya. Dan sementara kalau kita kendalikan, pelaksanaan pengendalian tersebut itu akan mencegah atau mendeteksi kegagalan sebelum kegagalan tersebut mempengaruhi material secara keseluruhan. Jadi misalnya mungkin dari persyaratan ketika diterimanya data dari Satker misalnya, itu merupakan yang krusial. Nah, itu ya pengendalian internal yang pengendalian utama yang harus dilakukan seperti itu. Nah, ini ada pemantauan pengendalian utama adalah kegiatan bagian dari pemantauan yang dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan atau tadi UKI tadi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa suatu pengendalian utama telah cukup dari sisi rancangannya dan efektif pelaksanaan. Jadi HI itu sebenarnya tidak memantau dari awal sampai akhir, tapi lebih kepada pengendalian utama tadi, bahwa key controlnya itu apa gitu, kemudian dikendalikan. Mungkin yang ada di sekarang itu nanti mungkin Pak Tri bisa nambahkan ya terkait pengendalian utama yang kita itu kalau nggak salah terkait pengadaan barang dan jasa dan seperti itu. Jadi nanti jangan dilihat titik-titik kritis mana yang akan memungkinkan ketika misalnya itu terjadi kegagalan akan mempengaruhi proses semuanya. Ini ada definisi tentang risiko ya, kita mungkin sudah akrab dengan ini. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian organisasi. Ada juga istilah pengendalian risiko atau risk control, adalah suatu kerangka pengawasan yang dapat digunakan organisasi untuk mencegah dan menurunkan kemungkinan terjadinya risiko atau kajian yang tidak diinginkan, kejadian yang tidak diinginkan. Terus ada lingkungan pengendalian atau control environment, menetapkan suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Tadi sudah dijelaskan ya terkait kerangka KOSO tadi, ini lingkungan pengendalian. Ada penilaian risiko atau risk assessment, merupakan identifikasi dan analisis entitas mengenai risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan entitas. Ini juga kita sudah laksanakan ya. Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Terus ada informasi dan komunikasi, ini juga merupakan bagian dari kerangka KOSO tadi, merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya. Jadi ada nanti itu ada kayak semacam sosialisasi, FGD atau coaching, itu termasuk bagian daripada pengendalian internal ya. Ada pemantauan, monitoring merupakan proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern pada suatu waktu. Jadi semua ini ada monitornya sebenarnya ya. Ini mungkin yang lain bisa dibaca lagi ya, dibaca sendiri tentang kondisi spesifik, instrumen, integritas, kayaknya udah sering kita dengar ya, kayak instrumen adalah alat sistem yang digunakan untuk membentuk integritas dan mencegah, sementara integritas adalah cara berpikir dan seterusnya ya. Nah, ini ada banyak, ada kerangka penguatan integritas ini yang kita lakukan sekarang ya. Kerangka penguatan integritas adalah
suatu kerangka dan pendekatan komprehensif yang bertujuan untuk memperkuat integritas, terutama dalam meningkatkan pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam unit organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini ada 10 itu ya, dan kita perlu berbangga bahwa ini di Kemenq itu paling bisa dikatakan paling advance di antara KL. Dan di Kemenq sendiri yang paling advance terkait dengan penegakan integritas itu adalah di JPB ini, di JPB Hanam. Ini ada penyimpangan, ada AS-nya. Nah ini juga latar belakangnya itu terkait dengan ada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor 30 ya. Ini kenapa kerangka terkait pengendalian itu kita sampaikan. Ini ada peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor 30 yang merupakan suatu indikator utama bagi keberhasilan mewujudkan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mampu menerapkan nilai-nilai Kementerian Keuangan secara konsisten adalah nilai integritas. Terus jadi di DJPB juga ada roadmap dari 2019 sampai 2030 sampai saya pensiun ya insya Allah kalau ada umur, dengan sasaran perspektifnya adalah terwujudnya SDM yang memiliki integritas. Ini terus dirasakan ya untuk mewujudkan hal-hal tersebut perlu panduan bagi setiap pejabat atau pegawai di lingkungan DJPB, baik first line management atau second line UKI dalam melakukan langkah-langkah pencegahan, monitoring dan pengendalian serta penindakan dalam rangka penegakan integritas. Tuh. Jadi tujuannya sama yang tadi ya terkait dengan pengendalian baik oleh siapa namanya tadi Mas Mulyadi sama Mas Rome ya. Kurang lebih ini ada tujuan dari pengendalian internal itu tercapainya tujuan organisasi, kegiatannya efektif dan efisien, laporan keuangannya andal, aset negaranya aman, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Ini ada beberapa proses ya di sini ada implementasi sebentar. Ada implementasi, ada langkah konkret serta ya ada permasalahan, ada langkah konkret. Permasalahannya ada tiga ya, terkait keterbatasan yang melekat ini. Pertama itu manusia itu bisa salah gitu. Manusia itu kan bukan malaikat, dia bisa salah. Itu keterbatasan pertama. Jadi pengendalian intern melibatkan proses pengambilan keputusan oleh manusia yang bisa saja salah pertimbangan. Yang kedua itu adanya gangguan. Jadi jadi kita kan tidak berada di ruang hampa. Selalu ada kan ada gangguan seperti misalnya ada bencana alam atau seperti sekarang pandemik. Jadi pasti ada gangguan-gangguan. Terus yang ketiga adalah ada aspek biaya, waktu, dan manfaat. Ini ada keterbatasannya. Keterbatasan kita seperti misalnya untuk biaya ya kita ada pagunya, ada waktu juga ada timeline-nya gitu. Manfaat juga akhirnya tidak bisa tidak bisa sebesar-besarnya manfaat gitu karena ada keterbatasan tadi. Terus yang kedua permasalahan terkait adanya kolusi dalam pengendalian internal. Jadi yang terjadi mungkin UKI itu jadi kayak tukang stempel daripada manajemen, padahal mungkin terlihat ada pelanggaran-pelanggaran tapi kita pada tutup mata semua gitu, tutup mata berjamaah. Itu permasalahan dari implementasi. Yang ketiga adalah manajemen berpeluang mengabaikan pengabaian ya, tidak peduli manajemen itu bahwa pengendalian internal itu ya kalau benar alhamdulillah, kalau salah ya maafkanlah gitu, astagfirullah gitu. Jadi kayak tidak peduli, padahal itu yang harus dipedulikan oleh manajemen. Nah, ini langkah konkretnya apa sih? Ada berapa ya? Ada 1, 2, ada 2 bagian di sini. Ada karakteristik dan juga tahapan. Jadi pengendalian pertama adalah karakteristik daripada pengembangan instrumen pengendalian internal ini adalah ini merupakan kegiatan pokok ya pada lingkup pokok. Jadi tidak semua dikendalikan. Jadi hanya kegiatan pokok lingkup perbendaharaan sesuai dengan visi dan misinya. Terus kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko. Ini sudah kita lakukan ya. Kita ada manajemen risikonya. Kegiatan pengendalian yang dilakukan disesuaikan dengan sifat khusus dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Ini sudah diidentifikasi dari kantor pusat, sebenarnya kita tinggal melaksanakan saja.
Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis. Ini udah ada SOP-nya. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis. Ya ini sama ya kayak ISO ataupun apa namanya WBK WBBM itu seperti ini. Jadi menulis apa yang menulis apa yang dilakukan dan melakukan apa yang ditulis ya, melakukan apa yang ditulis dan menulis apa yang dilakukan gitu seperti itu. Kegiatan pengendalian itu juga dievaluasi secara teratur untuk memastikan kegiatan tersebut masih sesuai ya. Karena tadi ada perubahan-perubahan lingkungan dan lain sebagainya. Jadi dia tetap harus up to date pengendalian itu. Jangan sampai menggunakan skema lama padahal sudah ada skema baru seperti itu. Nah ini di tahapannya itu ada 5 ya, ada 5 terkait dengan pemahaman probis, terkait dengan identifikasi apa yang bisa salah, identifikasi pengendalian, terus identifikasi pengendalian utama, serta penyusunan matrik pengendalian utama. Nah ini yang nomor 5 ini dilakukan oleh kantor pusat, kita ada RPT-nya ya, rencana pengendaliannya setiap tahunnya itu seperti apa. Ini pemahaman proses bisnis itu penting ya. Pertama tuh review dan memahami kebijakan yang ada. Ini juga kita juga di WBK WBM juga ada ya kemarin dan teman-teman sebagian sudah menyampaikan gitu. Jadi reviewnya terkait apa sih, ada prosedur-prosedur atau SOP yang sudah obsolete enggak sih gitu, atau udah out to date gitu, udah perlu diganti enggak gitu ya. Terus ini ada mereview dan memahami dokumentasi terkait sistem informasi, seperti itu. Ada melaksanakan observasi dan menelusuri proses ya secara end to end, mulai dari transaksi, diinisiasi, dicatat. Jadi pokoknya ini kepedulian terhadap SOP itu harus kita kembangkan sebagai pengendalian internal ya. Jadi jangan sampai kayak maki do ya istilahnya. Pokoknya orang lain dulu ngelakuin ini ya saya juga lakukan ini. Padahal mungkin dalam melaksanakannya orang zaman dulu itu ada penyimpangan dari SOP dan sampai makin lama makin makin jauh gitu. Kita harus balik lagi ke SOP. Tapi kalau memang misalnya SOP itu sudah tidak relevan lagi, itu kita yang akan sampaikan kepada kantor pusat untuk dievaluasi seperti itu. Nah ini tadi ya identifikasi apa yang bisa salah, identifikasi pengendalian utamanya tadi, key control-nya itu apa gitu ya. Nah ini matriks pengendalian utama itu sudah ada dari kantor pusat nanti RPT. Nah ini kita ke contoh-contoh ya, contoh-contoh pengendalian itu seperti apa sih ya. Nah misalnya ya pengendalian intern terhadap ini ya apa sih keadaan kahar ya seperti wabah ataupun gempa kemarin itu ada melalui pemantauan mitigasi risiko. Terus ada terkait dengan Sarpras ini melalui monitoring kondisi sarana dan prasarana. Jadi kita malah ada timnya ya kalau untuk teknologi informatika ya, SMKI itu ya. Ada timnya yang harus memonitor terkait. Terus juga ada penegakan integritas ya, penegakan integritas dan nilai etika. Kita juga malah punya forum IMIK ya, ada supaya orang paham dengan etika dan perilaku ya, code of conduct-nya ya. Jadi ada GKM terkait gratifikasi, service excellent, atau kemarin kita tahun lalu misalnya terkait sama peringatan hak kordia seperti itu. Itu juga termasuk pengendalian internal. Terus internasional kebijakan dan prosedur yang seperti kita lakukan sekarang ya, sharing session, GKM. Terus peningkatan kompetisi pegawai, misalnya ini ada in-house training terkait dengan metode penelitian. Ini juga merupakan pengendalian internal. Karena apa? Karena termasuk dari lingkungan tadi SDM, bahwa proses yang dilakukan itu memerlukan kecakapan terkait dengan penelitian seperti itu ya. Ini ada juga ini yang dilakukan master ini KMK nomor 90 berupa daftar uji pengendalian utama, tabel TOPU, TRPU. Nah ini yang dilakukan oleh bidang SKKI ya sama Mas dan Mbak Lili. Terus ada juga perangkat pemantauan, salah satunya dengan DKO ya. DKO itu dialog kinerja organisasi. Bagaimana pencapaiannya, bagaimana mitigasi risikonya, itu termasuk pengendalian internal. Jadi pengendalian internal itu tidak sempit cuman yang
tadi ya Dupu Topu dan TRPU, tapi pengendalian internal itu menyangkup seluruh lingkungan daripada framework COSO tadi ya. Jadi ada apa SDM-nya, ada etika, ada apa namanya, ada proses gitu. Ini pengendalian internal terhadap pembinaan SDM juga, nilai pemantauan terhadap ketidakhadiran pegawai secara berkala itu juga pengendalian internal gitu, absen seperti itu ya. Terus komitmen terhadap kompetensi misalnya apa? Penandatanganan kontrak kinerja, penyusunan SOP, terus ikut diklat seminar itulah. Terus ini ada kepemimpinan yang kondusif ya. Ada arahan dari Pak Kanwil, morning briefing, ODOI, itu juga termasuk pengendalian internal. Terus struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ya, ABK ya. Juga misal tim humas gitu, itu termasuk pengendalian internal. Pendelegasian wewenang, pemberian beban kerja, terus ada coaching, konseling, itu juga termasuk. Jadi sebenarnya pengendalian internal itu sudah kita lakukan dan luas gitu ya, luas, karena terus kadang-kadang kita persempit dengan jadi kayak tugasnya SKKI Sekut, tugasnya Mastri gitu, padahal sebenarnya pengendalian internal itu dilakukan oleh manajemen maupun UKI gitu, tidak hanya oleh UKI saja dan bukan sebatas dari tadi Dopu-Topu saja, tapi semua termasuk in-house training, GKM, karena yang menyangkut dengan pengendalian internal itu termasuk lingkungan tadi terkait dengan manusia, dan itu manusia itu sangat dinamis sekali. Ini ada profil risiko ya, itu juga dilakukan oleh Mastri ya, kita memprofil apakah teman-teman ini sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan yang berlebihan gitu, yang mencurigakan sebagai PNS gitu, misalnya sering liburan ke luar negeri gitu, atau misalnya punya kendaraan yang banyak dan sebagainya. Ini ada penetapan profil risikonya ya, profil integritas pegawai yang dilakukan oleh UKI ya. Terus hubungan kerja yang baik, ada stakeholder day, ada kita grup PA ya, forum komunikasi mitra kerja dan lain sebagainya. Itu banyak ya contoh-contohnya ini. Ini juga ini ya penanaman penumbukan diri dalam diri pegawai, rasa dan sikap waskat, pengawasan melekat ya. Ada kalimat pengingat pada waktu pagi hari, misalnya ada poster, banner. Kalau sekarang mungkin poster bannernya masih tertinggal di GKN, tapi juga kayak bagus itu yang dilakukan sama Pak Kabu dan kawan-kawan ya, terkait dengan virtual background itu, terkait kemarin integritas, penanaman nilai-nilai seperti itu. Nasehatnya yang kita lakukan di ODOI atau gugus kendali, dan ini pembinaan mental keagamaan juga merupakan tugas ini ya. Mudah-mudahan minggu depan kita akan lakukan perayaan Muharram ya. Kita akan undang Pak Sikon insya Allah untuk pembinaan mental keagamaan. Ini ada juga terkait menghindari konflik of interest, nanti juga merupakan salah satu ini ya, framework konflik of interest. Apa aja sih sebenarnya konflik of interest, apa yang terjadi, terus penggunaan anggaran DIPA tadi ya, melalui itu surat tugas, data dinas, terus tadi misalnya ini sudah terrealisasi berapa, terus RPD-nya berapa, gimana, itu juga termasuk pengendalian internal. Jadi pengendalian internal, penambahan tools untuk monitoring, Emalio misalnya kemarin kita udah ciptakan seperti itu juga termasuk pengendalian internal. Ini ada beberapa critical issue ya dalam instrumen pengendalian internal ini. Pertama adalah terkait dengan sistem pengendalian manajemen, keterkaitan antara pengendalian internal dan manajemen risiko. Jadi ini sangat erat kaitannya. Jadi harus tidak bisa berdiri tegak pengendalian internal tanpa manajemen risiko gitu. Jadi kita makanya kalau untuk aturan sekarang kan DKI itu atau DKO itu harus juga membahas tentang manajemen risikonya seperti apa gitu, karena kita bicara Pak Oka. Ya siap. 5 menit lagi Pak, karena nanti mungkin ada sesi tanya jawab atau diskusi. Oh siap. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Jadi antara harapan dan kecemasan itu harus seimbang gitu ya. Roja dan khauf gitu ya. Roja itu kan kita
senang, berharap kita mencapai tujuan organisasi, tapi kita juga ada hope-nya, ada kecemasannya, ada manajemen risikonya. Ini juga ada terkait dengan yang kedua adalah internal budaya baru dan cara kerja baru ya, terkait revolusi industri dan juga mungkin pandemi COVID. Ini strukturnya ada di tingkat manajemen dan juga di tingkat UKI ya. Ini manajemen sebenarnya sudah kita bahas ya tadi ya, manajemen fungsi-fungsinya apa, memastikan pengendalian internal telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyusun mitigasi risiko itu sudah lakukan, memberikan dukungan terhadap pemantauan pengendalian intern yang dilakukan oleh UKI ya, menyusun dan menetapkan pernyataan manajemen mengenai efektivitas pengendalian intern pada unitnya, yang bisa ditandatangani Pak Kanwil sudah ya, mencegah kesalahan, menciptakan dan mempromosikan budaya kerja etis, memastikan bahwa pemetaan kecurangan itu juga di tingkat manajemen. Sementara di UKI sendiri ada apa namanya, membantu manajemen dalam melakukan pelaksanaan pengendalian internal pada setiap level, dan juga ada quality assurance-nya ya. Jadi ini tanggung jawab dan kewenangan UKI, kayaknya udah ini ya, ini udah jelas. Ini ya peningkatan pemetaan SDM, apa namanya? Ini untuk optimalisasi manajemen dan UKI itu ada pemetaan SDM dan juga peningkatan kompetisi SDM, itu juga sudah kita lakukan insya Allah. Yang lain ini terkait langkah-langkah konkretnya ya, mungkin bisa dilihat juga dibaca. Terima kasih, itu saja barangkali apa namanya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Oka yang telah menyampaikan materi. Kemudian saya baru saja mendapatkan info dari kantor pusat bahwa untuk terkait dengan teman-teman yang mengikuti PJJ atau cuti atau sedang mengikuti ujian PKN STAN di Makassar, itu salah satu yang disampaikan adalah untuk strategi penyampaian materi atau sosialisasi ini diserahkan sepenuhnya kepada kita di unit vertikal. Jadi untuk nanti disampaikan kepada yang tidak bisa mengikuti dengan jadwal yang sama, itu bisa disampaikan hasil rekaman atau materinya. Jadi nanti disampaikan di laporannya saja. Jadi tidak ada kendala lagi. Bagi teman-teman yang mengikuti PJJ, dipersilakan untuk mengikuti PJJ dan tidak mengikuti Zoom saat sosialisasi dari kami, dari SKKI. Namun nanti akan diberikan rekaman dari yang telah kita sampaikan nanti. Jadi tidak ada permasalahan lagi, jadi tidak usah membagi konsentrasi menjadi 2 atau 3 device. Silakan untuk konsentrasi di kegiatan masing-masing. Namun demikian kami nanti akan meminta data dukung dari Pak Arif tentang teman-teman yang mengikuti surat tugas teman-teman untuk kami sampaikan di laporan ke kantor pusat besok. Demikian informasi untuk yang menjadi kendala kita kemarin-kemarin, dan untuk selanjutnya tidak ada kendala lagi. Untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk menyampaikan tanggapan maupun pertanyaan kepada narasumber. Dipersilakan. Ya, Pak Kabu silakan. Udah raise hand. Iya, pas. Loh kok raise hand? Itu raise hand apa Raisa itu? Tadi comel. Comel tadi di mejaku. Ya baiklah, kalau memang ini. Saya tanya Pak Oka. Silakan. Mau nanya jawabannya sebetulnya ini. Apa coba? Jawabannya gitu. Enggak, dalam itu Pak Oka, mungkin konsep three line defense itu
Yang lini pertama kan sebetulnya unit yang bersangkutan ya. Ya, Dalam betul. arti kalau bidang Manajemen. bidang yang bersangkutan begitu ya. Kalau nggak salah ini. Yang kedua kan oleh unit kepatuhan internal masing-masing gitu ya. Dalam hal ini kalau Kanwil kan bidang SKKI ya. Iya. Kalau yang ketiga oleh inspektorat kan begitu ya. Betul, inspektorat, siap. Gitu ya. Nah, untuk yang first line defense ini apa saja sebetulnya yang bisa kita lakukan secara rutin lah begitu ya untuk melakukan pengendalian itu. Nah, itu mungkin Pak Oka pertanyaan saya. Baik, terima kasih. Tadi Pak Pak Harto terkait dengan pengendalian internal itu kan diproses sama SDM lah ya, titik beratnya itu. Sebenarnya itu yang dilakukan sama manajemen gitu. Apakah SDM itu kompeten, SDM-nya itu beretika gitu. Artinya misalnya kehadirannya ataupun misalnya dalam pelaksanaan tugasnya, apakah kinerjanya sudah sesuai. Itu sebenarnya tugas-tugas dari manajemen dan juga misalnya terkait dengan prosesnya, prosedurnya, apakah prosedur-prosedur itu sudah dilaksanakan atau belum. Itu secara sederhana seperti itu Pak Harto. Jadi artinya manajemen itu kan fokus terhadap tujuannya ya, tujuan dan sumber daya yang adanya gitu. Jadi kalau mesin, materialnya itu ya itu semua yang dikontrol sama manajemen. Sebenarnya kan kenapa istilahnya manajemen ya tadi, karena manajemen kan bisa dilihat dari beberapa hal ya, ada dari unsur ya, unsur manajemen seperti material, metode maupun machinery ya, ataupun dari prosesnya, misalnya di planningnya seperti apa, di organizingnya seperti apa, di activatingnya seperti apa, di controllingnya seperti apa. Itu sebenarnya harus dilakukan sama manajemen gitu. Apakah ini untuk kegiatan ini kita punya perencanaan nggak gitu, punya timeline nggak gitu, punya ada sumber dayanya nggak, ada yang ngerjain nggak gitu. Terus proses-prosesnya sudah dilakukan belum gitu, sesuai dengan indikator belum, ini sesuai dengan sasarannya enggak gitu, indikator keberhasilannya dilihat seperti itu barangkali Pak Harto. Mungkin ada tambahan, silakan dari Pak Tri atau dari teman-teman yang lain, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin menambahkan untuk manajemen yaitu yang disampaikan Pak Harto tadi, ini yang dilakukan adalah pengawasan yang melekat, Pak. Pengawasan melekat seperti yang disampaikan Pak Oka tadi, dari metodenya gimana, kemudian SDM-nya bagaimana, jadi diawasi secara melekat. Jadi untuk kami di second line defense itu hanya memantau. Jadi apabila ada sesuatu yang kurang, baru kami ditugaskan, misalkan ada pengaduan atau dari manajemen nanti ada sesuatu yang perlu jadi kami memantau itu hanya setelah terjadi. Jadi untuk pengendalian atau pencegahan sebenarnya tetap di manajemen. Kami memantau itu setelah terjadi, seperti yang kami lakukan untuk yang pengendalian intern ini, untuk sementara hanya dilakukan kepada bagian umum, terutama di keuangan. Jadi kami memantau itu setelah menjadi SP2D. Jadi dalam waktu periode bulan sebelumnya kita pantau bulan berikutnya. Begitu Pak, mungkin jadi tetap first line itu menjadi penentu. Mungkin itu tambahan dari saya. Baik Pak Harto, ini sini kalau di paparan juga ada sih sebenarnya ini ya. Pengendalian internal tingkat manajemen, peran dan tanggung jawab manajemen sebagai implementasi pengendalian internal adalah dari A sampai G. Nanti mungkin bisa dibaca lagi ya. Tapi kurang lebih intinya seperti itulah. Kita concern sama orang dan prosesnya untuk mencapai tujuan gitu, dan indikator-indikator. Itu aja barangkali ya. Jadi sebetulnya seperti penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan, diikuti RPD, dan review SOP, itu bagian sebetulnya kan pengendalian internal ya. Iya betul. Yang hari-hari kita lakukan. Betul. Tapi kita kadang-kadang nggak menyadari bahwa itu bagian dari pengendalian internal. Betul. Ya. Jadi termasuk sebenarnya ini tuh jadi
sebenarnya penyadaran lagi gitu. Kadang-kadang kita tuh sudah lakukan tapi nggak tahu namanya gitu kan. Padahal pengendalian internal itu sesuatu yang sudah kita lakukan, seolah-olah tadi ada penyederhanaan pengendalian internal itu ya yang dilakukan UKI gitu. Padahal UKI itu hanya sebagian kecil dan itu terpisah sifatnya tuh pemantauan pengendalian itu. Jadi cuman sampel lah, kalau UKI itu udah sampel, udah kejadian yang lalu lagi kan. Sementara kalau yang dalam ongoing prosesnya itu tugasnya manajemen gitu. Bagaimana si keberhasilan itu atau kegagalan itu di manage sama manajemen supaya bisa tetap mencapai tujuan. Itu Pak Harto. Baiklah, saya sadar dari tidur akhirnya. Pak Harto kayaknya Kabid SKKI Jakarta nih tahun depan. Terima kasih Pak Oka. Amin. Baik, silakan untuk yang lain. Mungkin Pak Kakanwil, silakan. Nggak ada, saya cuma mengamini Pak Soeharto aja. Siapa? Kayaknya Pak Kabu ini mau menyampaikan sesuatu ini. Enggak, itu katanya kucing tuh yang mencet katanya. Comel lah. Iya, harusnya di rise down dong. Enggak. Tadi kepencet comel Telegram. Iya, makanya turunin dong kalau kepencet. Sudah. Nah, itu termasuk pengendalian internal. Jangan kesalahan itu dibiarkan. Ayo, Bapak turunkan. Kan saya lengah. Baik, Bapak Ibu, kalau memang tidak ada lagi, mungkin banyak kegiatan yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk kegiatan sosialisasi. Nah, belum Pak Fajar. Untuk kegiatan sosialisasi pada kesempatan hari ini kita akhiri sampai sekian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian atau pengawalan sosialisasi ada banyak kekurangan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke.